Shalom Kak Markus. Shalom Kak Nini. Shalom. Kita sapa adik-adik ada di rumah Kak Markus. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Ada di rumah. Haleluya, Shalom, semangat apa ya. kabar? Kak Markus apa kabar? Luar biasa Kak Nining, Kak Luar Nining. biasa. Kak Nining luar biasa. Gimana kalau kita yel-yel dulu biar semangat Kak Markus Oke, Kak Nining, pagi-pagi. kita yel ya. Nanti gini, saat Kak Nining atau Kak Markus tanya, halo apa kabar adik-adik? Nanti kita jawabnya, adik-adik jawab begini. Aku baik. Kamu baik. Tuhan Yesus baik. Oke? Oke. Coba kita mulai Kak Yuk Nining. kita sapa Kak Markus. Apa kabar adik-adik? Aku baik. Kamu baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oke, Kak Markus. Kita mau mulai ibadah kita Kak Nining. Ayo. Kita berdoa dulu, adik-adik yang di rumah. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Hari ini kami mau ibadah, biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Oke Kak Markus, kita mau langsung memuji Tuhan aja Kak Markus. Siap kan ini? Kakak udah gak sabar nih kita muji Tuhan. Oke. Kita mau katakan ya. setinggi-tingginya langit. Lebih tinggi kasih Yesus. Ayo dari yang di rumah, kita berdiri semuanya. Berdiri. Kita mau bernyanyi Tuhan kita yang luar biasa. Oke. Haleluya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hai, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kita kata sekali lagi, setinggi-tingginya langit adik-adik, lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya. Aduh, adik-adik ada di rumah pasti semangat banget Kak Wah, Markus. tentu hari ini kita mau berjoget-joget, kita mau goyang-goyang. Karena apa kan ini? Karena Roh Allah ada di dalam diri kita. Amin. Ada di dalam diri adik-adik juga. Betul Kak Nining. Jadi kita mau berjoget buat Seperti Tuhan. Nabi Daud yang selalu menari di hadapan Tuhan. Wah, mengucap syukur terus ya Kak Markus. Betul Kak Nining. Kita mau nyanyi sama-sama adik-adik. Kita mau katakan bila Roh Allah ada di dalamku, kita akan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, Dan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, dan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud katakan dari awal menari. adik. Bila Roh Allah ada di dalamku, Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalam
kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Bukan menari. Bukan menari seperti dot menari. Bukan menari seperti dot menari. Haleluya. Haleluya. Kak Markus. Aduh, Kak Markus ngos-ngosan nggak? Ngos-ngosan tapi tetap semangat memuji Tuhan kan ini. Amin. Kalau memuji Tuhan harus semangat. Semangat. Oke. Oke adik, tiba saatnya Oke. kita mau mendengar firman Tuhan. Oke, siap ya adik-adik ya yang ada di rumah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lipat tangan kita. Kita mau menaikkan pujian. Hanya ada satu Tuhan. Dia Yesus yang selalu mengasihi kita. Amin. Menjaga kita. Amin. Melindungi kita. Amin. Memberkati kita. Amin. Siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan hanya ada satu Tuhan. Dia yang selalu mengasihi kita. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Katakan dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Kita naikkan pujian ini adik dari awal. Hanya ada satu Tuhan. Dia Yesus yang selalu mengasihi kita. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Katakan dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai. Dia menjagai aku. Baik adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama dengar firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk dulu, duduk yang manis yuk. Semua tangannya dilipat, tidak ada yang toleh kanan, toleh kiri. Semua tangannya dilipat, matanya semua ditutup. Duduk dulu yang manis, gak ada yang lari-larian ya. Yuk, semua kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Meskipun kami beribadah secara online, kami tidak bisa datang langsung ke gereja, tapi kami percaya Tuhan tetap memberkati dan memberikan sukacita bagi kami. Tuhan, Engkau memberkati kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga memberkati setiap kami yang mendengarkan sehingga kami boleh mengerti, kami memahami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Adik-adik selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan firman Tuhan. Dahulu kala di Tiongkok ada seorang anak laki-laki bernama Chen. Dia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kayu di pedesaan. Rumah mereka sangat kecil, tetapi taman mereka selalu dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah dan banyak tanaman lainnya. Ibu Chen telah membuat taman itu sebelum Chen lahir. Dia mengajarinya semua yang dia tahu tentang berkebun. Pada waktu itu, Raja Tiongkok adalah orang yang sangat tua yang tidak memiliki anak sendiri. Dia khawatir tentang siapa yang akan menjadi raja dan apa yang akan terjadi pada negaranya. Dia memutuskan untuk memilih raja berikutnya dari antara anak-anak di kerajaannya. Suatu hari, Raja mengumumkan bahwa rakyat Tiongkok harus membawa anak-anak mereka ke istananya. Raja mengungkapkan rencananya kepada orang banyak yang telah berkumpul. Ia mengatakan, "Aku akan memberikan benih bunga kepada setiap anak yang menginginkannya. Bawa pulang benihmu dan tanam dalam pot. Dalam waktu 1 tahun, kembalilah ke istana dengan potmu, dan aku akan memilih raja berikutnya." Chen berbaris dengan anak-anak lainnya untuk mendapatkan benih, dan hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Chen merawat benihnya dengan sangat hati-hati. Dia membawanya pulang dengan kantung sutra. Dia menanam benih di pot tanah liat kecil di kebunnya dan menutupinya dengan tanah dan memberinya air. Setelah ditunggu beberapa hari kemudian, benih kecil itu pun tidak bertunas. Chen memasukkan benih itu ke dalam pot yang lebih besar. Dia memindahkan pot itu ke tempat yang paling banyak sinar matahari. Minggu demi minggu berlalu, tetapi benih kecil itu masih tidak bertunas juga. Kemudian Chen pergi ke tempat yang agak jauh dari rumah dan membawa potnya ke sebuah sumur yang terkenal memiliki air yang manis dan segar. Berbulan-bulan berlalu, tetapi benih kecil itu masih tidak bertunas. Dia menaruh jangkrik peliharaannya di samping pot supaya benih itu bisa mendengar suaranya di malam hari yang merdu. Musim telah berlalu, tetapi benih kecil itu tetap tidak bertunas. Tidak terasa setahun sudah berlalu. Sudah waktunya untuk membawa pot kembali ke istana raja. Chen merasa sangat sedih dan murung. Benihnya tidak bertunas sama sekali. Ibunya yang bijak menemukannya menangis di taman. "Kamu melakukan yang terbaik," katanya kepada Chen dengan semangat. "Aku akan bangga padamu. Bawalah potmu ke raja dan ceritakan padanya apa yang terjadi." Anak-anak tiba di istana raja dengan pot penuh bunga. Setiap pot berisi bunga yang sangat indah. Chen melihat ke pot kosong miliknya dan ingin berlari pulang. Dia menenangkan diri, mengingat kata-kata ibunya. Dia memutuskan untuk tetap berdiri di tempatnya.
Raja berjalan perlahan-lahan melewati kerumunan anak-anak yang membawa pot bunga. Ia melihat setiap anak dan pot yang mereka bawa, tetapi raja terlihat tidak senang. Ternyata semakin cantik bunganya, semakin marah sang raja. Akhirnya dia tiba kepada Chen dan potnya yang kosong. Raja bertanya dengan suara yang keras kepada Chen, "Apa-apaan ini? Mengapa potmu kosong?" Chen menundukkan kepalanya karena takut. "Maaf Raja, hamba telah menanam benih di pot, tapi tidak tumbuh. Hamba juga menaruh di pot yang lebih besar, tapi masih tidak mau tumbuh juga. Hamba juga memastikan dapat banyak sinar matahari. Hamba telah berikan air yang paling segar. Hamba bahkan membiarkan jangkrik hamba menemani di malam hari. Tapi tetap saja benih itu tidak mau tumbuh. Hamba telah mencoba yang terbaik ya Raja." Tiba-tiba yang mengejutkan terjadi. Chen mendengar raja berseru, "Saya telah menemukannya. Saya telah menemukan anak yang layak untuk menjadi raja berikutnya. Saya tidak tahu bagaimana kalian semua menumbuhkan bunga kalian, karena benih yang saya berikan kepada kalian semua telah direbus, jadi tidak akan pernah bisa bertumbuh. Tetapi anak yang jujur dan pemberani ini mengatakan kepada saya kebenaran dengan kesederhanaannya. Dia telah menggunakan cara terbaiknya untuk mencoba menumbuhkan benih. Ini adalah sifat yang ingin saya lihat pada raja berikutnya." Dan pada akhirnya, raja memerintahkan Chen dan ibunya untuk tinggal di istana. Setiap hari, raja dan Chen bekerja bersama di istana. Ketika menjadi raja, Chen merawat Tiongkok seperti dia selalu merawat tamannya sendiri. Halo cucuku semua. Tadi sudah dengar ceritanya kan? Kalian semua harus belajar seperti Chen ya. Menjadi anak yang jujur dan pemberani. Ketika melakukan kesalahan, kadang-kadang kalian takut untuk berkata jujur kan? Karena takut diomelin atau dihukum. Padahal belum tentu yang kita takutkan akan terjadi. Jangan-jangan malah sebaliknya. Seperti Chen malah dapat hadiah. Jadi ingat baik-baik ya. Belajarlah untuk jujur, karena Tuhan pasti akan menolong orang yang jujur. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Amsal 2 ayat 7. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, ada pengumuman bahwa untuk ibadah gabungan bulan yang akan datang, kita akan mengadakan secara online. Tetap bersama-sama dengan seluruh kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada di GBI Perigi. Baik, itu saja pengumumannya, dan sekarang kita akan mengakhiri dalam doa ibadah kita dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur
Engkau Allah yang telah menolong kami dalam ibadah secara online pada saat ini. Walaupun secara online Tuhan Engkau telah memberikan sukacita, memberikan berkat-Mu yang luar biasa kepada setiap kami. Sekali lagi Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar, jadikan setiap anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada di GBI Perigi menjadi anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami akan terus berkata jujur dan Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu. Demikian juga Tuhan Engkau memberkati sekolah mereka, supaya mereka bisa menjadi anak yang pintar di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan memberkati kedua orang tua mereka dan seluruh keluarga mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu yang ada di GBI Perigi, Engkau memberkati semuanya Tuhan, sehingga pelayanan mereka menjadi pelayanan yang semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami dengan menerima berkat yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Adik-adik, arahkan hatimu pada Tuhan untuk terima berkat yang baru daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.